Enggak. Pukul lagi. Yuk, sikat. Pia. Kalina untuk bermain di film Teman Tidur. Pertama tadi bilangnya di genre horor ini gimana rasanya memerankan Sebenarnya apa ya, karena pertama kali film yang aku peranin tuh sebagai apa kayak dukun gitu ya. Nah mungkin karena saat itu kan di tahun 2018 jadi belum lama respon saya hidupnya. Jadi ya kayak tadi saya bilang jujur deg-degan karena memang aku baru pertama kali juga terjun di tapi alhamdulillah kru-krunya terus itu case-nya juga mereka tuh seru-seru dan saya jadi bisa banyak tanya juga. Saya bukan orang yang tipe yang takut untuk bertanya dan takut untuk salah. Jadi kalau misalnya pas saat itu aku kira aku harus bagaimana, aku harus bagaimana, jadi aku tanya. Jadi di situ yang bikin aku lebih pede. ada pengalaman menarik nggak sih Karena itu memang aku juga scene aku juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi nggak aku juga nggak lama juga dalam proses syutingnya. Jadi pas saat datang paling waktu itu berapa lama ya? Yang harusnya selesai tengah malam di pagi gitu mungkin karena kan ya ada. Tapi kalau misalkan dibilang kayak lihat apa segala Kalina ada nervous nggak mungkin di lokasi? Ini kan film pertama juga. nervous awal, di awalnya pasti ada. Reading? Ketika reading atau Iya, gimana? saat awalnya gitu kan baca instruksi, aduh kagak. Ya, sebenarnya gini, intinya di depan kamera saat lagi mau take itu pasti agak ada nervousnya. Cuma ya kayak tadi aku bilang, produser, sutradara, pemainnya semua itu friendly banget, apa kayak jadi kayak benar merangkul dan aku juga bisa banyak tanya, jadi enak gitu. Jadi pasti dia mulai, udah mulai nyaman. Ada rasa nyaman, itu yang bikin akhirnya ya udahlah. Tapi bikin ketagihan nggak sih mungkin untuk main film sendiri? Itu kan di 2018 ya gitu. Sebenarnya setelah itu memang ada beberapa tawaran film, bukan berarti aku menolak rezeki, cuma mungkin kayaknya aku jujur ya karena kan proses tayangnya lama banget ya, sekarang baru tayang. Aku tuh nggak tahu, aku tuh sebenarnya di mata penonton tuh bagus atau enggak gitu. Jadi kalau kayak sekarang kalau misalkan mungkin orang bilang tuh Kalina oke gitu segala macam bagus mainnya, lebih pedenya aku nggak pede gitu, nggak pede tampil di depan apa kamera gitu. Jadi kalau misalkan memang ternyata orang bilang bagus, ya mudah-mudahan kenapa enggak gitu. Cuma kalau sekarang kayak mungkin lebih banyak lagi tanya lagi untuk senior. Karena kan ya kemarin itu banyak sedikit banget sih kalau misalkan jadi peran utama atau cameo lagi. Kalau peran utama yang itu pasti harus lebih banyak untuk lebih bareng sama pemain dan tanya sama Ini sebenarnya tawaran film lain ya sih? pernah ada waktu itu ada beberapa film, cuma yang balik lagi yang bukan aku menolak rezeki ya, cuma nggak pede sebenarnya. Kalina, pengalaman bullying ketika SMA dan sekarang cyberbullying juga itu membantu nggak untuk proses pendalaman karakter di film ini? Kalau waktu pas lagi 2018 sih aku nggak terlalu merasakan cyberbullying ya gitu, cuma yang aku nggak mau sebutin apa, tapi kalian mungkin juga tahu juga sejak aku bersama siapa. Nah itu aku benar-benar merasakan bullying yang aku rasa jujur ya, ada rasa bikin. Sekarang aku paham kenapa banyak banget, salah satunya kayak artis-artis Korea atau artis luar yang banyak bunuh diri karena komen haters dari haters itu juga salah satu bullying juga ya. Kenapa ya saya merasakan itu, sampai saya juga justru waktu itu kan capek banget ya hidup orang tuh kayak apa ya, kayak lo lebih tahu daripada diri gue sendiri gitu loh. Jadi kayak kalian tuh Tuhan yang tahu siapa saya. Itu banyak banget yang sampai saya ngerasa sempet down banget dengan komentar-komentar bullying dari haters apa segala macam itu. Jadi ya yang buat saya tuh benar-benar ngerasa stres banget saat itu. Jadi benar-benar terpuruk banget, pernah merasakan terpuruk banget, pernah. Sampai tahap sahabat-sahabat saya bilang, jangan dibaca komentar, jangan didengerin apa yang orang ngomongin tentang kamu gitu. Karena saat yang teman dekat sahabat tuh lebih tahu saya seperti apa.
Tapi kan balik lagi saya punya mata dan saya punya telinga, 1-2 kali pasti ada yang kedengeran. Tapi ya alhamdulillah support system saya ibarat kayak sahabat gitu, yang bisa membuat saya ngerasa oke, gue harus bisa ngadepin, dalam arti bukan berarti balesin satu-satu komen orang, enggak, belajar untuk cuek sih, lebih baik untuk belajar untuk cuek. Ketika mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan hal tentang bullying itu, ada nggak sih pesan atau misi yang pengen disampaikan lewat film ini gitu? Sebenarnya gini ya, aku juga belum nonton full banget film ini ya. Tapi kalau misalkan aku merasakan sebagai korban bullying, kayak orang-orang selalu bilangin Lexi, contohnya haters gitu, yang bilang, lu sebagai artis ya, jadi artis harus terima bullying, harus terima komentar dari kita. Balik lagi, kita tuh juga manusia, sama-sama yang punya perasaan juga kan. Untuk kalian, kalian jangan jadi seperti saya dulu lah, untuk bisa merasakan seperti apa sih rasanya dibully. Tapi sebisa mungkin kalau kalian punya hati dan juga kalau kalian tuh punya rasa kasih terhadap sesama, kalian harus tahu rasanya seperti apa, walaupun kalian nggak harus merasakan itu. Jadi stop untuk memberikan bullying, memberikan komentar yang tidak baik gitu. Walaupun sebenarnya omongan dari saya juga nggak akan didengarin sama mereka, karena buat mereka itu adalah kepuasan sendiri yang mencari perhatian, atau bahkan kadang-kadang hanya untuk ingin mendapatkan balasan dari kita gitu, yang artis yang mereka komentari gitu. Berarti pengalaman bullying yang kakak alami ini membuat salah satunya sih ya, cuma kalau misalkan bullying yang saya rasakan, yang saya rasakan ini kan itu setelah nonton film itu kan. Cuma memang yang waktu itu saya merasakannya itu pas kayak kok ibu pernah loh di sekolah juga. Cuma waktu itu saya tuh walaupun awalnya diam dulu, terus akhirnya saya gue nggak mau diginiin gitu, gue nggak terima cuma perkara rok aja. Dulu kan zaman bilangnya dipencet gitu kan, dan yang kakak kelas itu merasa mereka senioritas lebih berhak untuk memberikan pelajaran untuk yang juniornya. Kan nggak harus seperti itu. Saya bilang saya tinggi gitu, jadi rok yang saya dikasih dari buat saya itu kependekan walaupun cuma segini. Itu akhirnya bukan ribut sih, lu nggak suka, iya gue nggak suka. Jadi akhirnya aku ngomong agak sedikit ribut, cuma akhirnya ada yang belain. Kakak pernah mengalami bullying juga ya di sekolah? Pernah, cuma aku speak up aja, berani bicara kalau kita merasa kita tidak bersalah. Berarti kakak Lina termasuk seorang yang berani ya? Sebenarnya sih saat itu agak-agak takut ya gitu, karena kan benar-benar anak baru masuk SMA kelas 1 yang dulu itu kan kelas 3 gitu kan. Aku merasa gue nggak salah apa-apa tapi diginiin gitu kan. Sempet diem dulu terus dari itu akhirnya aku mikir di dalam kelas, terus aku berdiri, aku tonjok pintu kelas gitu kan, karena maksudnya terus dicamperin, lu nggak suka? Gue nggak suka, udah ngomong. Apa sih yang terpikirkan kakak untuk berani speak up? Aku merasa udah salah. Kalau tidak bersalah, mau diapain juga aku berani. Tapi kalau aku salah, tanpa harus aku dituntut untuk mengaku salah, aku akan bilang gitu. Sampai sekolah juga. Kalau ke sekolah itu lebih dengan jalan kaki dengan pribadi aku. Kayak gitu. Jadi kayak aku merasa untuk tidak punya hak di sini, lu tidak punya hak untuk ini, lu tidak itu. Pokoknya banyak banget bullying yang dalam arti aku merasa satu aku tertekan banget. Aku sendirian, aku tidak dibilang, kalau aku bilang sudah diperbolehkan untuk bicara, itu aku salah ya. Tapi aku di situ tidak punya tidak punya hak untuk bicara, untuk aku bela diri gitu. Dan di situ aku akhirnya merasa tertekan, ya udah. Setelah itu aku psikolog, aku bicara sama psikolog sampai aku dikasih tahu apa yang harus aku lakukan. Ya mungkin memang bukan cuma itu aja, tapi dari masalah aku juga, tapi triggernya di situ. Dari psikolog itu aku merasa oke, aku harus begini, aku harus begini. Berarti ngerasain trauma juga ya bang? Berapa lama berarti ketika keluar dari masa trauma itu dan dari psikolog juga?
Sebenarnya kalau dibilang keluar dari trauma itu, aku merasakan sampai sekarang juga kalau aku ada orang yang mengingatkan aku dengan masa lalu aku, dalam arti kata, mau itu kata-kata atau tindakan itu masih keinget gitu, masih ada rasa gitu kayak gitu. Cuma balik lagi ya aku